Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya atas nama Rina Parhana. Saya dari Fakultas Usuluddin dengan jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kelas A. Dengan NIM 112300300025. Di sini saya akan mereview skripsi dari kakak tingkat, yaitu Yola Yolanda Aprianti, dengan tema Kebahagiaan Jiwa Manusia dalam Perspektif Ibnu Sina. Pada bagian abstrak, penulis memaparkan sebagai berikut. Skripsi ini berjudul Kebahagiaan Jiwa Manusia dalam Perspektif Ibnu Sina. Ditulis oleh Yola Yolanda Aprianti dengan NIM 1118 0331000025. Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ibnu Sina merupakan salah satu filsuf papan atas yang turut andil dalam penyinaran ilmu pengetahuan di beberapa bidang, terkhusus dalam kajian jiwa. Dikenal sebagai sosok yang cerdas sejak dini dan telah menyelesaikan hafalan Al-Quran di usia 10 tahun. Bahkan guru yang mengajarkannya tidak mengelak akan kecerdasan yang ia miliki. Pemuda kelahiran Bukhara ini menelurkan banyak karya yang salah satu membahas kebahagiaan jiwa manusia dalam kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, yang secara garis besar akan membangun sebuah bangunan hierarki kebahagiaan manusia, mulai dari kenikmatan indrawi, kemudian satu tingkat di atasnya lagi kenikmatan batin hingga mencapai kenikmatan intelektual yang mengarah lebih dekat kepada kebenaran Tuhan. Dalam kenyataan zaman ini yang hanya menganggap kebahagiaan hanya dari segi fisik saja, yang padahal kebahagiaan itu bukan hanya dalam kajian fisik saja, tetapi juga pada batin hingga ranah intelektual yang semakin dekat kepada kebenaran Tuhan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan literary research dan menerjemahkan kitab primer klasik, di mana penulis memaparkan kata kunci dengan kebahagiaan jiwa Ibnu Sina. Selanjutnya yaitu pada bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam kosmos yang sangat luas ini, manusia adalah makhluk yang sejak berabad-abad dahulu sudah dihukumi akan selalu ingin tahu segala hal, mengkaji apapun yang ingin dikaji, mulai dari alam yang ia lihat sebagai wujud nyata yang tampak, kemudian mengkaji dirinya sendiri dan hal-hal yang ia rasakan secara fisik, kemudian kondisi bertemunya satu manusia dengan manusia lainnya hingga menjadi kelompok, dan hubungan apa yang terjadi di dalamnya, dan bahkan mengkaji yang metafisik sekalipun, terutama masalah kebahagiaan dirinya. Topik kebahagiaan tidak akan pernah tua dan luput untuk disajikan di meja makan keilmuan, mulai dari manusia klasik, manusia zaman kini, maupun manusia masa depan nantinya. Karena kebahagiaan layaknya makanan favorit yang sangat-sangat ingin dicari manusia manapun. Terkait manusia yang memiliki sepasang untuk menyaksikan apapun kejadian dunia, lalu ketika ada manusia yang dianugerahi kebutuhan, apakah lantas menjadikannya manusia yang tidak bahagia sepenuhnya? Manusia yang hanya dikaruniai satu tangan, apakah lantas benar-benar tidak bisa bahagia? Demikian juga manusia yang dianugerahi dua kaki, tetapi sebagian manusia lain ada yang mengalami kecacatan fisik, cacat kaki di hidupnya. Apakah lantas benar-benar tidak berhak merasakan kebahagiaan? Bahkan di zaman kini yang menomorsatukan ketampanan ataupun kecantikan, apakah kebahagiaan hanya ada di fisik saja? Karena pada bagian manusia berpendapat bahwa kebahagiaan bisa diukur dari fisik, kekayaan materi maupun pangkat dan wibawa,
Sebagian lagi mengukur kebahagiaan justru dari unsur sehatnya jasmani, dan sebagian yang lain mengukur kebahagiaan dari unsur puncak spiritualnya. Dalam hal ini menjadikan sebuah bangunan hierarki kebahagiaan dari segi bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia itu berjalan sesuai tujuan di bumi. Dalam ranah Aristoteles, tujuan akhir adalah suatu yang utama. Tujuan akhir adalah pemandu untuk manusia bisa hidup lebih bermakna. Karena dengan hal inilah manusia bisa lebih memahami fungsi dan untuk apa, berdasarkan akhir dan tujuannya secara jelas seperti tujuan daripada pulpen adalah untuk menulis. Dengan menulis kita menjadi lebih tahu dan mengerti apa itu pulpen. Proses sebelum menuju kebahagiaan menuju tujuan akhir hanyalah kebahagiaan yang bisa dikatakan bersifat sementara. Karena ketika kebahagiaannya adalah tujuan akhir, maka tidak akan ada tujuan lain yang ingin diupayakannya. Karena ketika kebahagiaannya adalah tujuan akhir, maka tidak akan ada tujuan lain yang ingin diupayakan lagi. Tokoh Aristoteles juga menjadi salah satu yang mempengaruhi Ibnu Sina nantinya. Selanjutnya yaitu bagian B, yaitu mengenai rumusan dan batasan masalah. Masalah inti pada skripsi ini adalah bagaimana kebahagiaan dalam perspektif salah satu filosof Muslim yang bernama Ibnu Sina. Untuk menjawab masalah ini tersebut secara sistematis, maka perlu disusun rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Ibnu Sina mendefinisikan kenikmatan dan kebahagiaan jiwa. 2. Apa kaitan kebahagiaan dengan jiwa dan tubuh manusia menurut Ibnu Sina. Ketiga, bagaimana cara mencapai kebahagiaan jiwa manusia menurut Ibnu Sina. Bagian C, tujuan dan manfaat penelitian. Di mana tujuan penelitian yaitu 1. Menjelaskan bagaimana Ibnu Sina mendefinisikan kebahagiaan jiwa manusia. 2. Menjelaskan apa saja kaitan antara kebahagiaan dengan jiwa dan tubuh manusia menurut Ibnu Sina. 3. Menjelaskan bagaimana cara mencapai kebahagiaan jiwa manusia menurut Ibnu Sina. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1. Untuk pemahaman kepada masyarakat mengenai kebahagiaan jiwa manusia menurut Ibnu Sina. 2. Menambah hazanah pemikiran Islam, khususnya dalam literatur kajian kebahagiaan dalam perspektif Ibnu Sina. 3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana agama pada Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Selanjutnya yaitu D. Tinjauan pustaka. Penelitian ini bukan pertama kalinya. Ada beberapa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan terkait kebahagiaan. Di antaranya yaitu Muhammad Darwis Al-Muzir 2015 mengenai makna kebahagiaan menurut Aristoteles, studi atas etika Nikomahia. Selanjutnya yaitu Isfaroh 2019, Konsep Kebahagiaan Al-Kindi, Indonesia Journal of Islamic Technology and Physiology, volume 1, nomor 1, tahun 2019. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam karya ini menjelaskan tentang konsep kebahagiaan Al-Kindi. Selanjutnya yaitu Isfaroh 2019, Konsep Kebahagiaan Al-Kindi, Indonesia Journal of Islamic Technology and Physiology, volume 1, nomor 1, tahun 2019. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam karya ini menjelaskan tentang konsep kebahagiaan Al-Kindi. Selanjutnya yaitu banyak sekali yang kita bisa lihat. Untuk mempersingkat waktu, yang terakhir yaitu Sri Rahmawati, Sejarah Pendapat Filosof tentang Jiwa, Studi Pemikiran Aristoteles, Ibnu Sina, dan Sigmund Freud. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2016, Fakultas Agama Islam 2016. Dalam karya ini memang membahas jiwa tapi sangat masih umum dan oleh 3 tokoh. Sedangkan di bagian E yaitu metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak literary research, penelitian kepustakaan,
Penelitian ini berusaha untuk memahami kebahagiaan dalam perspektif Ibnu Sina melalui sumber data-data pendukung, baik data primer maupun data sekunder. 2. Yaitu sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dari 2, yaitu dari primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab primer karya Ibnu Sina, Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, dan Al-Ashifa Ilahiyat. Sumber data sekunder diambil dari berbagai referensi lainnya seperti The Life of Ibnu Sina oleh William Goldman, kemudian The Metaphysics of the Healing oleh Michel Marmura, lalu Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles oleh Ferenc Magnus Suseno, SJ dan Isyarat dan Peringatan oleh Shihabul Furqan. Sedangkan di bagian 3 mengenai metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, proses yang digunakan penulis sebagai berikut. Pertama, teknik dokumenter adalah pengumpulan sumber primer dan sekunder. Kedua, sumber buku itu dikumpulkan baik melalui aplikasi Impusnas ataupun PDF. Lalu dipahami memilih buku yang sesuai dengan rumusan masalah. Ketiga, buku-buku ini diklasifikasikan atau dikategorikan sesuai dengan kelompoknya. Bagian keempat yaitu analisis data. Dalam melakukan analisis data penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan filosofis dengan metode deskriptif dan analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebahagiaan dalam perspektif Ibnu Sina untuk dijadikan pembahasan lebih lanjut mengenai kebahagiaan pada ranah pandangan Islam dan juga pemikiran para filosof terkait kebahagiaan. Metode analitis bermanfaat dan menganalisis bagaimana kebahagiaan menurut Ibnu Sina. 5. Terkait penulisan dalam penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2017 berdasarkan SK Rektor nomor 507. Sedangkan di bagian F, yaitu sistematika penulisan. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun dalam 5 bab besar sebagai berikut, di mana bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, terkait biografi dan pemikiran Ibnu Sina, di mana di bagian A ini yaitu biografi Ibnu Sina dan B karya-karya Ibnu Sina. Sedangkan di bab ketiga mengenai kebahagiaan dalam berbagai perspektif, yaitu dari pandangan Plato, 2. Aristoteles, 3. Hedonisme Epicurus, 4. Stoikisme. Bab keempat, kebahagiaan jiwa menurut Ibnu Sina serta tingkatan kebahagiaan. A. Jiwa menurut Ibnu Sina. Di bagian B, kenikmatan indrawi zahir, lazah hissiyah. Di bagian C, kenikmatan indrawi batin, lazah al-batinah. Di bagian D, kenikmatan intelektual, lazah akliyah. Di bagian E, yaitu kebahagiaan jiwa. Bab kelima yaitu berisi penutup dan kesimpulan yang merupakan benang merah dalam penelitian ini. Kelima yaitu penutup, di mana bagian penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penulis memaparkan sebagai berikut. Setelah menelusuri konsep kebahagiaan jiwa manusia dalam pandangan Ibnu Sina, maka terdapat suatu bangunan hierarki, mulai dari kenikmatan indrawi, kemudian satu tingkat di atasnya lagi adalah kenikmatan batin, dan tingkat paling tinggi di antara keduanya itu adalah kenikmatan intelektual. Bagian B, saran. Sebagaimana konsep yang diusung Ibnu Sina dalam ranah kebahagiaan jiwa, hendaklah kita tidak hanya melihat dari segi fisik dan materi saja, tetapi ada kajian yang lebih dari itu yang terkadang belum disadari. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis pribadi tentunya,
dalam kehidupan dan juga bagi para pembaca. Tentu hasil tulisan ini tidak luput dari kesalahan yang akan diperbaiki oleh penulis-penulis selanjutnya di masa depan untuk memperbaiki segala kekurangan. Sekian dari saya, cuma ini yang dapat saya sampaikan dalam mereview skripsi dari kakak tingkat saya, yaitu Yola Yolanda Afrianti. Terima kasih.